Dan untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan penggugat ijazah Gibran Subhan Palal dan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Selamat sore Pak Subhan. Bang Andi, apa kabar? Selamat sore, Davi. Sehat-sehat. Baik, saya ke Pak Subhan terlebih dahulu. Pak Subhan, Anda menggugat Gibran diduga di backup oleh orang kuat. Benar nggak Anda di backup oleh orang kuat? Tidak ada yang membackup saya. Tidak ada, malah saya terima kasih. Tapi untuk saat ini belum ada itu. Jadi apa? Yang ini mungkin pemirsa juga ingin tahu. Latar belakang Anda menggugat Gibran, kemudian alasan utamanya apa yang mendorong Anda menggugat? Yang alasan saya menggugat, karena saya tidak mau memiliki wakil presiden yang cacat bawaan. Itu alasan utamanya. Karena menurut saya dia sekolahnya tidak sesuai dengan undang-undang pemilu, persyaratan pendidikannya. Ijazahnya ya? Ya, riwayat pendidikannya. Kalau ijazahnya lebih-lebih nggak ada itu SMA-nya itu. Oke. Kemudian kalau tidak salah Anda juga menggugat senilai 125 triliun rupiah, betul Pak Subhan? Betul, dalam petitum saya minta ganti rugi imaterial sebesar 125 triliun. Itu ada landasan pemikirannya ada itu. Jadi makanya saya minta nanti hakim menyatakan itu dibayar kepada kas negara. Nah, kan menjadi APBN. Akan dibagikan kepada warga negara seluruh Indonesia yang jumlahnya 285 juta. Itu jalan pikirannya ke sana. Oke, baik. Saya ke Bang Andi. Ya. Bang Andi, tidak ada orang kuat Bang Andi di belakangnya Pak Subhan? Ya, tidak ada orang kuat, tapi Hercules mungkin ada di seorang yang kekuatan seperti Hercules mungkin ya. Bukan Hercules yang pimpinan ormas ya. Saya rasa Pak Subhan ini agak berhalusinasi mengenai ini. Beliau mestinya memberikan juga bukti-bukti bahwa beliau Pak Mas Gibran itu tidak mempunyai ijazah di Orchard Park Secondary School itu. Apakah Pak Subhan ini mengerti bagaimana sih struktur dari kurikulum ya di SMA atau di Singapura maupun universitas di Singapura? Saya rasa beliau ini nggak tahu untuk itu. Ya, catatan saya ya, Mas Gibran ini masuk di Orchard Secondary School itu tahun 2002. Ya, struktur di Singapura itu seperti di Inggris karena ini Commonwealth countries. Ya, jadi SMA itu 4 sampai 5 tahun gitu. Baru selesai. Dan di catatan saya juga beliau Mas Gibran masuk ke MDIS itu di tahun 2007 gitu. Ya, berarti 5 tahun. Sesuai memang di Singapura itu 4 tahun sampai 5 tahun. Karena kan mereka itu ada A-level kayak gitu, A-level ya, atau O-level juga di situ. Jadi artinya proses belajar di Singapura itu terpenuhi oleh Mas Gibran. Dan kemudian dilanjutkan ke MDIS, Management Development Institute of Singapore. Kan masuk ke sana. Dan selesai itu selama 3 tahun. Memang universitas ataupun institut yang ada di Singapura ya, di Malaysia, terutama Commonwealth countries, itu 3 tahun. Gitu. Ini selesai. Dan yang didaftarkan di KPU itu adalah ijazah Management Development Institute of Singapore itu, MDIS itu, yang bekerja sama dengan Universitas Bradford. Karena begini, universitas negeri di Singapura itu ada 3, ya, ada NUS, NTU, dan SMU. Kemudian kalau yang universitas swasta itu selalu berpasangan dengan afiliasinya di UK. Nah,
Untuk MBS itu afiliasinya dalam Universitas Bradford gitu loh. Baik. Dan dia mendapatkan jasa itulah yang digunakan Davi dalam Wapres gitu. Dan itu sudah ditunjukkan setahun yang lalu itu. Ya, di kediaman beliau di Loji Gandrung itu. Iya, jadi sudah tunjukkan ya. Oke. Saya ke Pak Suphan. Pak Suphan, mengapa kemudian Anda menilai bahwa ijazah atau sekolah Mas Gibran yang dari luar negeri ini tidak bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran Mas Gibran menjadi calon wakil presiden pada saat itu? Apa sih pertimbangan Anda? Pertimbangannya pada Undang-Undang Pemilu. Di dalam pasal 169 itu dinyatakan begini, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Nah, apa yang dikemukakan oleh rekan siapa itu tadi namanya Pak siapa itu? Andi Azwan. Pak Andi Azwan. Benar, Gibran kuliah atau sekolah di Singapura dan Australia. Tapi undang-undang minta SLTA sederajat atau sekolah lain yang sederajat itu harus dimaknai yang sederajat itu kembali ke isi pasal berpendidikannya itu. Sekolah menengah atas yang sederajat, madrasah aliyah yang sederajat. Nah, yang sederajat itu apa? Semisal paket C, STM, itu. Pak Andi, silakan tanggapan Anda. Ya, kalau tanggapan saya itu saya bilang beliau ini berhalusinasi, beliau ini mainnya itu tidak jauh gitu loh. Ya, dia mestinya juga paham bagaimana yang namanya SMA di luar negeri. Pak Prabowo Subianto ya, SMA-nya pun dari SD sampai SMA itu di luar negeri. Ini dua-duanya ini lulusan dari luar negeri SMA-nya. Cuma Pak Prabowo diminta oleh bapak beliau untuk masuk Akmil. Sedangkan Mas Gibran belajar tentang ilmu bisnis di Management Development Institute of Singapore. Ya. Jadi perlu ketahui, katakanlah sederajat itu, ini kita ini minimum SMA bicaranya. Kalau dimasukin itu adalah ijazah S1, ya, itu sudah melampaui itu, Pak. Jangan harus dikatakan harus melampirkan ijazah SMA. Tidak perlu untuk itu. Saya rasa juga Pak Suphan ini juga paham ya. Waktu kan pernah mencalek kan paham itu ijazah terakhir yang dicantumkan, betul enggak? Kan begitu. Gini, sebelum jauh ini untuk ijazah luar negeri itu ada peraturan menteri. Paham. Saya paham. Saya juga lulusan luar negeri, Pak. Paham, ya. Begini, supaya tidak jadi debat kusir. Ada pertanyaan gini, Bapak kan berpacu 169. Mengatakan SMA sederajat itu ya sederajatnya adalah paket A, paket B, paket C. Tapi Bapak buka lagi, ya kan? Itu ijazah yang paling minimum yang diterima. Kalau sudah melampaui itu tidak ada dicantumkan SMA apa gitu loh. Yang dicantumkan itu ada ijazah yang terakhir gitu loh. Bukalah di peraturan KPU-nya. Coba dilihat di situ, ya kan? Ingat ya, kalau kita memasukkan ijazah itu, ada Kepmen yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan. Itu menyatakan kalau ijazah dari luar negeri itu namanya penyetaraan. Ijazah ini Pak ya, setiap yang mau menjadi pejabat negara, menjadi ASN ya, kalau mereka lulus dari luar negeri memang ikut penyetaraan. Tapi kalau dia tidak mau jadi pedosen, pegawai negeri dan sebagainya, itu tidak perlu ya. Tapi kalau karena Pak Mas Gibran ini mencalonkan di Pilwalkot, maka dia harus menyetarakan ijazahnya, ya. Nah, ijazahnya yang disetarakan itu ya diterimalah oleh KPU, KPUD dan juga mendapatkan ijazah penyetaraannya, surat keterangan, bukan ijazah ya, surat keterangan ijazah ini setara dengan A, dengan B atau dengan C, ya. Itu memenuhi syarat oleh
KPUD Solo. Kemudian kalau dikaitkan yang dikatakan oleh Pak Subhan ini mengenai yaitu adalah dalam rangka Pilpres. Yang dimasukkan beliau itu adalah ijazah Bachelor of Science dari Management Development Institute of Singapore. Oke. Ya. Itu sudah diverifikasi, Ya. sudah diserahkan. Baik. Gitu. Baik. Pak Subhan silakan. Ya Pak Andi Azwan. Terus ijazahnya SMA yang sederajat mana? Mas, nggak usah bolak-balik Pak Subhan. Kalau mau minta jasanya itu ada dari Orchard Park akan diberikan. Tapi ingat, yang dimasukkan dalam Pilpres yang Anda gugat, ya, itu bukan ijazah SMA. Oke. Ya kan? Baik. Ijazah yang dipakai waktu melakukan pendaftaran Sebentar, Pilpres. Bang Andi. Saya kasih kesempatan Bang Subhan. Apa yang ingin Anda sampaikan apa? Begini, kalau Bang Andi Azwan tadi berani masuk ke intervensi perkara saya, ayo kita berdebat di sana. Nah, kita orang hukum masalahnya. Kalau Ya, untuk retorik tidak masalah Anda marah hukum. Orang hukum itu ya selalu bicara dengan fakta dan data. Data yang Anda terima mana? Apakah Anda mempunyai data dari Orchard Park yang mengatakan bahwa tidak lulus misalnya? Itu secara resmi, atau ini aja persepsi dan dugaan Anda gitu loh. Yang ingin membuat sesuatu opini publik ya, sehingga opini publik itu menjudge ya seperti kayak Pak Jokowi. Nah, inilah yang saya bilang tadi Mas Davi, Ya. apakah ada backup? Pasti ada backup untuk itu gitu. Karena ini berurutan terus seperti diorkestrasi dan ada dirijen di belakang itu. Oke, baik. Pak Subhan silakan. ya begini. Kalau saya bilang, karena ini perkara sudah masuk di pengadilan, saya hanya bisa kemukakan bahwa bukti yang saya miliki tentang gugatan saya ini, seterang Monas ada di Jakarta. Nanti saya buka di pengadilan. Oke. Itu aja. Oke, baik. Kita tunggu nanti prosesnya seperti apa di pengadilan. Terima kasih Pak Subhan Palal. Bang Andi Azwan juga terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Sayang sekali Terima kasih, Davi. waktu kita terbatas. Terima kasih Bapak-bapak. Sehat selalu. Selamat sore. Sore Davi.